Renungan Pagi, Agama yang Bersinar oleh Ellen G. White, 3 November 2023. Mari kita berdoa. Tuhan Allah, Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, Bapa yang penuh kasih, pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Bapa yang kami sembah melalui anak-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya jalan, kebenaran, dan hidup, dan pengantara kami kepada Bapa. Pagi ini kami datang kepadamu, kami bersyukur dan berterima kasih Bapa untuk berkat perlindungan dan penjagaan Tuhan kepada kami, sehingga kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Kami akan belajar dari nasihat firman-Mu. Kami membutuhkan kehadiran Roh-Mu yang Engkau curahkan kepada kami melalui anak-Mu, Roh Kristus, agar dapat menuntun kami ke dalam seluruh kebenaran. Tolong kami agar kami boleh mengerti dan terlebih kami boleh praktekkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, Engkau sudah mendengar dan menjawab doa kami. Ampuni kami dari salah dan dosa kami. Dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Wilmore Tambunan. Kepada Saudara Wilmore, kami persilahkan. Renungan hari ini, tanggal 3 November 2023, berjudul Yesus membawa kabar sukacita dari satu tempat ke tempat lain. Ayat inti terdapat dalam Lukas 8 ayat 1. Tidak lama sesudah itu, Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa memberitakan Injil Kerajaan Allah. Ke-12 muridnya bersama-sama dengan dia. Kristus bisa saja menduduki tempat tertinggi di antara para guru bangsa Yahudi. Namun, dia lebih suka memilih untuk memberitakan Injil kepada orang-orang miskin. Dia pergi dari satu tempat ke tempat lain, sehingga mereka yang berada di jalan-jalan raya dan di lorong-lorong dapat mendengar firman kebenaran itu. Di tepi laut, di lereng gunung, di jalan-jalan kota besar, di rumah ibadah, terdengar suaranya menjelaskan kitab suci. Seringkali dia mengajar di pelataran luar bait suci, agar orang-orang bukan Yahudi dapat mendengar perkataannya. Dikutip dari The Ministry of Healing, halaman 20. Yesus memperhatikan dengan sungguh-sungguh perubahan wajah para pendengarnya.
Wajah-wajah yang menunjukkan ketertarikan dan kesenangan memberinya kepuasan yang luar biasa. Ketika anak-anak panah kebenaran menembus jiwa, menembus penghalang keegoisan dan penyesalan, dan akhirnya rasa syukur, juru selamat dibuat gembira. Apabila matanya mengamati kerumunan orang yang mendengarkan, dan dia mengenali di antara mereka wajah-wajah yang pernah dia lihat sebelumnya, wajahnya berseri-seri dengan sukacita. Dia melihat dalam diri mereka orang-orang yang penuh harapan bagi kerajaannya. Ketika kebenaran dengan jelas diutarakan, menyentuh beberapa ilah yang disayanginya, dia memperhatikan perubahan raut wajah, tatapan dingin dan menakutkan yang mengatakan bahwa terang itu tidak mendapat sambutan. Ketika dia melihat orang banyak menolak pekabaran damai itu, hatinya tertusuk dalam. Diambil dari The Desire of Ages, halaman 254 dan 255. Demikianlah pembacaan renungan pagi pada pagi hari ini. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Saudara Wilmore. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Renungan hari ini berkata, Kristus bisa saja menduduki tempat tertinggi di antara para guru bangsa Yahudi. Namun, dia lebih suka memilih untuk memberitakan Injil kepada orang-orang miskin. Dia pergi dari satu tempat ke tempat lain, sehingga mereka yang berada di jalan-jalan raya dan di lorong-lorong dapat mendengar firman kebenaran itu. Dikutip dari Radiant Religion, halaman 309, paragraf kedua. Dan di mana saja Yesus mengajar, dia selalu membawa sukacita bagi para pendengar. Apa buktinya? Banyak yang datang dan berkumpul untuk mendengarkan Yesus. Nah, apakah cara Yesus mengajar berbeda dengan para guru Yahudi? Mari kita baca apa yang Roh Nubuat nyatakan tentang cara mengajar guru-guru Yahudi. Pengajaran Yesus tidak seperti penjelasan kitab suci yang diberikan oleh ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sehingga memikat perhatian orang banyak. Para rabi mengikuti tradisi, teori manusia, dan spekulasi. Sering apa yang manusia ajarkan dan tuliskan tentang kitab suci, mengambil tempat kitab suci itu sendiri. Dikutip dari The Ministry of Healing, halaman 21, paragraf pertama. Jelas bahwa cara mengajar Yesus berbeda dengan guru-guru orang Yahudi seperti para rabi dan orang-orang Farisi. Para rabi dan orang Farisi mengajarkan berdasarkan tradisi dan teori manusia. Bagaimana dengan Yesus? Tetapi pokok pengajaran Kristus adalah firman Allah. Dia menjawab mereka yang bertanya dengan jawaban sederhana, ada tertulis. Apa kata nas kitab suci? Apa yang kau baca di sana? Dikutip dari The Ministry of Healing, halaman 21, paragraf pertama. Yesus mengajar dengan sederhana, yaitu dengan menyatakan apa yang tertulis dalam firman Allah. Dan ini masih terjadi sampai sekarang. Perhatikan cara menjelaskan pendeta gereja Advent berikut ini. Notice Galatians chapter 4 and verse 6. We'll notice several more from the New Testament. Galatians 4 and verse 6. It says there, and because you are sons, God, there's one, has sent forth the Spirit, there's two, of His Son, there is three, into your hearts, crying out, Abba, Father. So you have God sending the Spirit of His Son. Three, once again. Sang pendeta menyatakan bahwa dalam Galatia 4 ayat 6 terdapat 3 pribadi yang berbeda, yaitu Allah, Roh, dan Anak. Apakah benar demikian? Tentu tidak. Mari kita baca yang tertulis. Galatia 4 ayat 6, dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh Roh Anaknya ke dalam hati kita yang berseru, Ya Aba, Ya Bapa. Saudaraku dalam Tuhan, saat dikatakan Roh Anaknya, maka itu bukan 2 pribadi yang berbeda,
Roh tersebut adalah rohnya anak Allah dan bukan pribadi yang lain. Akhirannya adalah bentuk kata ganti orang untuk menyatakan kepemilikan. Dalam bahasa Inggris juga sama. Dikatakan of his son, artinya roh tersebut milik anak Allah. Jadi, dalam ayat ini tidak ada 3 pribadi, tetapi hanya 2 pribadi. Inilah yang tertulis. Lalu mengapa sang pendeta salah baca? Karena sang pendeta atau dulu disebut rabi atau orang Farisi mengajar berdasarkan tradisi, yaitu tradisi Trinitas. Dan sedihnya, banyak yang percaya kepada ajaran tradisi tersebut. Mengapa penting sekali kita pahami ayat ini? Karena Allah, yaitu yang disebut Aba, Bapa, menyuruh roh anaknya, yaitu roh Yesus Kristus, ke dalam hati kita. Lalu bagaimana dengan Roh Kudus? Ingat pekabaran renungan pagi tanggal 1 November 2023 bahwa Roh Kudus adalah Roh Kristus. Karenanya jelas, Roh Kudus yang Bapa suruh ke dalam hati kita adalah rohnya Kristus. Inilah pengajaran berdasarkan apa yang tertulis. Sederhana dan mendatangkan sukacita. Sebab kita kenal siapa yang menyuruh, yaitu Bapa, dan siapa yang tinggal dalam hati kita, yaitu Yesus, melalui kehadiran rohnya. Mengapa kebenaran ini penting sekali kita ketahui? Sebab Yesus masih terus mengajar sampai sekarang. Perhatikan apa yang Roh Nubuat tuliskan berdasarkan Alkitab. Yesus, Sang Guru Ilahi, meyakinkan murid-muridnya akan kasihnya terhadap mereka. Dikutip dari Counsels on Sabbath Schoolwork, halaman 108, paragraf kedua. Yesus adalah Sang Guru Ilahi. Nah, Sang Guru Ilahi berkata, di dalam Testimonies for the Church, volume 7, halaman 159, paragraf pertama. Sang Guru Ilahi berkata, Rohku saja yang kompeten mengajar dan menginsafkan dosa. Inilah sukacita itu, saudaraku dalam Tuhan. Kebenaran akan nyata saat apa yang diajarkan berdasarkan apa yang tertulis dan dibaca dengan benar. Allah Bapa menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita, sebab Yesuslah Sang Guru Ilahi dan hanya Yesus yang kompeten untuk mengajar kita manusia. Hal ini sudah dinyatakan dalam Alkitab. Di dalam 1 Yohanes 2 ayat 27, sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain. Tetapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu dan pengajarannya itu benar, tidak dusta. Dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam dia. Pengurapan apa yang Yohanes maksudkan? Pengurapan Roh Kudus yang para murid terima dari Yesus. Sebab Roh Kristuslah yang dicurahkan pada hari Pentakosta. Dan bila kita menerima Roh Kristus, kita tidak perlu diajar oleh orang lain. Sebab Yesus sendiri yang mengajar kita oleh kehadiran rohnya yang kompeten mengajar. Itu sebabnya Yesus menasihatkan para murid dan kita semua untuk tinggal di dalam Dia. Perhatikan yang ditandai hijau. Yohanes menasihatkan untuk tinggal di dalam Yesus, sebab sebagaimana dulu Yesus mengajar para murid, demikian juga sekarang, yaitu oleh kehadiran rohnya. Kiranya ini menjadi pembaruan dan sukacita bagi kita semua. Di mana saja Yesus mengajar, selalu mendatangkan sukacita, terlebih Dia hadir dalam hati kita. Maka sukacita kita menjadi penuh. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, Bapa yang penuh kasih, yang kami sembah melalui anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berterima kasih Bapa untuk nasihat firman Tuhan yang sudah kami pelajari pagi ini.
Kami membutuhkan kehadiran Roh-Mu yang Engkau curahkan kepada kami melalui Roh Kristus untuk dapat mengajar kami apa yang dimaksudkan kitab suci bagi kami, agar hidup kami seturut dengan kehendak-Mu, berkenan kepadamu, dan agar kami layak bagi kerajaan-Mu. Biarlah Yesus boleh tinggal dalam hati kami melalui kehadiran Roh-Nya, agar kami dapat memiliki karakter Kristus dan melayakkan kami untuk datang kepadamu. Dan dengan kehadiran Roh Kristus yang mengajarkan kepada kami segala kehendak-Mu, itu mendatangkan sukacita dan sukacita kami menjadi penuh. Kami mau serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu sepanjang hari ini. Terima kasih Bapa, Engkau sudah mendengar dan menjawab doa kami. Ampuni kami dari salah dan dosa kami. Dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin.